Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salah. Salamnya nggak kompak. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa wala. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli. Sadaqallah, sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam keadaan iman. Semoga kantongnya penuh. Amin, punya kenceng kalau gini. Kalau bilang anak saya nggak boleh kenceng-kenceng, bilang amin. Kenapa? Namanya Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu di belakang masih sanggup duduk? Masih semangat, Bu? Saya yakin ibu-ibu dari jam 7, betul? Bapak-bapaknya mungkin baru datang, bisa jadi. Tapi namanya ibu-ibu Pak, kompak, alhamdulillah. Makanya hidup tanpa ibu-ibu resah hawanya kayaknya. Kalau udah ibu-ibu mantap saya. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu ngumpul ujung-ujungnya makan, itu yang paling suka itu. Paling ujung-ujungnya makan. Kalau urusan sama ibu perut jadi kenyang. Setuju nggak kira-kira Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita berselawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati hari ini. Sebelum saya ngaji ibu-ibu sekalian, ibu-ibu datang ke sini yang mendorong Bapak, yang mendorong itu karena iman apa karena kaki? Jawabannya lemes banget kan? Saya yakin yang mendorong ini karena iman. Kalau karena kaki pasti nggak nyampe-nyampe, betul nggak? Karena kaki makin lama makin kuat atau makin lemes? Pak, kalau iman, kalau kaki yang kita andalkan makin tua makin kuat atau makin lemes? Jadi nanti kalau kita buktikan setelah pengajian ini, kalau ada orang yang berdirinya pegangan satu sama lain, itu cirinya tuh. Jadi karena iman kita datang, karena cinta kita itu. Jadinya alhamdulillah kita masih punya iman, masih punya cinta Pak. Cinta pada Rasulullah Nabi kita Muhammad. Karena cinta membuat kita jadi kuat. Saya kasih contoh ibu-ibu. Ibu, dulu waktu kita masih muda dulu, betul ya, kalau terima telepon dari siapa itu ya, dari calon suami, ya gampangnya gitu ya, kira-kira lebih semangat mana dibanding telepon dari penagih utang? Yang kita semangat dari calon suami, betul? Itu rasa cinta yang membuat kita semangat. Alhamdulillah. Allah nilai datang ke sini sebenarnya apa? Bukan karena pinternya, bukan karena kita ngaji dari dulu nggak pinter. Ada tetangga saya yang di Cilangkap situ Pak Bu ya, Cimpaun, Cilangkap, Al Jihad dan lain sebagainya itu ngajar. Yang saya ajar juga ibu-ibu. Kalau ditanya berapa lama ngajarnya, dari tahun 90 sampai sekarang saya masih ngajar. Begitu saya ngajar, tanya halaman buku, lupa melulu setiap datang. Bagaimana bisa ilmunya itu, halamannya aja lupa. Jadi kalau nanti ibu-ibu datang pengajian ini ditanya sama suami tetangga yang di rumah, kira-kira ibu jawabnya apa?
Ilmu apa yang dia dapat? Susah. Jawabannya begini, Bu. Satu, jawabannya begini. Kita datang ke sini karena langkah kita yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu, ya kan? Al-Quran mengatakan gini, ya, sudah dijelaskan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Maulid Nabi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah, gitulah bulat. Ya Pak ya. Saya ngajinya ngos-ngosan, jawabannya Allah, lihat apa? Allah, lihat makanan. Ini ngaji Maulid Nabi itu enaknya kayak begitu, sambil selonjor. Alhamdulillah. Kata Allah begini, Allah akan menilai langkahmu, jejakmu. Ada dua jejak di Quran tuh. Yang pertama adalah jejak tangan. Itu tadi ayat surat Yasin ayat 65, Pak. Yang pertama adalah jejak tangan yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanganmu akan bisa bicara nanti dari kiamat, sementara kita belum percaya. Betul, karena belum mati. Bapak Ibu bisa nggak memahami saya tanpa bicara? Bapak Ibu kesini. Kalau saya mengatakan begini, Ibu Bapak apa yang ditangkap dalam perkataan tangan ini? Saya nggak bicara. Ibu memaknai, memahami tangan saya untuk apa? Manggil, betul. Kalau nanti Ibu Bapak ketemu dengan saya, lalu saya mengatakan begini, tangan ngomong apa, Bu? Saya ketemu Ibu, saya ketemu Bapak, saya tak selewatan, saya ngomong begini. Kira-kira Ibu marah nggak? Kenapa kok marah? Kan saya nggak ngomong, Bu. Saya nggak ngomong loh, betul kan? Ini tangan yang bicara, tanganmu ini bicara karena kau mengatakan aku gila, katanya begitu kan? Ada tangan yang bekerja mencari uang lebih besar daripada tenaga. Tangan nih. Bapak kalau terima duit, Ibu terima duit, disodorin kertas, Bapak disuruh ngomong apa disuruh tanda tangan, Pak? Saya ulangi, Ibu disodorin kertas karena isinya nilai uang, kira-kira Ibu disuruh ngomong apa suruh tanda tangan? Tanda tangan. Makin jauh ada di suara. Yang benar yang mana? Emang dari tadi Ibu nggak denger ya? Nyesel saya ngomong begitu. Teriak-teriak dari dulu nggak denger, gara-gara mic-nya yang disalahin. Pak Aminnya apa mic-nya? Apa panitianya? Tangkep panitianya kalau begitu, Pak. Lu kok nggak denger, udah sholawatan dari tadi ngaji. Ya biasa begitu, Pak. Saya ulangi lagi. Amalan Ibu kadang-kadang kecil nilainya dibanding amalan tangan yang tidak bisa ngomong, katanya. Betul? Ibu kalau ada tukang datang bawa kertas isinya uang, yang diminta itu adalah omongan Ibu apa tanda tangan? Kalau Ibu nggak mau tanda tangan, dapat uang nggak? Kalau Ibu ngomong urusan uang, semangat banget udah dari tadi udah. Ternyata ini kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, gitu semangat. Kalau dengar ayat Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, surat Al-Anfal ayat 2, kalau kau disebut nama Allah, getarlah hatimu sehingga ucapannya Allah, betul? Kagetmu Allah, betul? Refleksmu Allah, betul? Ada nggak orang sini kalau kesandung bilangnya Allah?
Kesandung ibu-ibu bilangnya Allah, apa-apa Bu bilangnya Bu? Kesandung bilangnya apa Bu? Barang orang disebut-sebut loh, kurang ajar. Ini orang beriman tuh kalau refleksnya astagfirullahaladzim. Saya ulangi lagi, kalau nanti refleks sebutannya awas loh ya nyebut barang-barang orang loh. Saya pernah tersinggung loh itu di jalanan. Saya nggak tahu siapa itu orang. Giliran kesandung barang saya disebut-sebut, kurang ajar. Ini kebiasaan mulutnya sih. Ya, tangan ini Bu. Ini adalah yang ibu pegang-pegang tuh. Pegang buku, pegang ini di dalam tempat ini Bu. Alhamdulillah. Isinya sidik jari. Setuju nggak? Isinya sidik jari. Ganti lagi. Ganti dua-duanya. Walah, dua-duanya. Yang satu nggak denger kata Yor. Alhamdulillah. Ini ceramahnya enak ini. Alhamdulillah. Lengkap memang panitia sini Mah ya. Nggak cukup satu. Ya, yang lain satu mati. Ini enggak. Dua-duanya hidup. Pegangin aja Pak Ustaz ya. Ibu-ibu sekalian Bapak ya. Kita datang ini nggak ada yang sia-sia. Pertama, mata kita akan dinilai Allah karena lihat kebesaran Allah. Betul? Rabbi lima hasarantani amma wa qad kuntu basira. Nanti mata kita akan dinilai Allah buta datang di akhirat. Kenapa? Karena kau nggak pernah melihat kebesaran Allah, ayatnya nggak pernah dilihat, tapi HP setiap menit dilihat. Setuju nggak? Saya menanya ibu-ibu, tiap hari yang paling sering kita lihat muka suami apa HP? Saya nggak nyindir ya. Yang ngasih ongkos belanja tiap hari HP apa suami? Kurang ajar nggak itu ya? Yang lebih manis muka kita kalau ngelihat suami apa ngelihat mukanya HP? Yang bikin kobol-kobol uang itu gara-gara suami apa HP? Suami itu kalau nggak ngasih uang dompetnya bisa dicolong apa enggak? Kurang ajar itu orang. Lah ya bener. Ini orang gimana urusannya? HP yang jelas menghabiskan pulsa ini itu, tapi disayang megangnya halus, lembut, megangnya sampai gini tuh. Halus bener Ibu ya? Emang kalau megang suami kayak gitu nggak? Ngeliatin muka suami enak nggak? Enakan ngeliatin mukanya suami apa Pak Amin? Ajar. Memang begitu sih Pak. Ini suruh ngeliatin mukanya suami 5 menit aja nggak kuat tuh. Nek banget saya Pak Ustadz. Kenapa? Suami mukanya manyun melulu. Ya lu gara-gara manyunnya. Saya mau nanya ibu-ibu, jawab. Enakan ngelihat muka suami apa suami orang? Enakan ngelihat mukanya suami sendiri apa suami orang? Salah. Ibu-ibu pernah nggak ngelihat suami sendiri 1 jam? Lototin terus. Pernah nggak? Tapi ibu pernah nggak ngelihat Pak Amin 1 jam? Lotot. Pernah nggak? Dosa apa enggak kira-kira? Wah Pak Amin kejem banget. Inilah kita. Kadang-kadang ini yang beribadah, nilai ibadah itu kadang-kadang ngeliatin muka suami juga ibadah. Ngeliatin capeknya. Alhamdulillah. Enakan suami capek apa enakan suami nggak capek? Ibu-ibu jawab. Coba bayangin Bu. Malah ibu-ibu kepinginnya suami itu capek. Kurang ajar nggak ya? Elah. Nggak enak jadi suami kadang-kadang. Betul. Naruh dompet di mana aja ketemu lagi. Itu yang saya males itu tuh. Makanya kalau cari istri Pak, saya bilangin jangan pinter cari uang. Jangan. Saya udah bilangin sama anak-anak, kalau cari istri jangan pinter cari uang. Uang udah ditaruh mana aja ketemu, itu paling enak saya tuh. Nabi kita rahmatan lil alamin. Inilah enaknya Nabi rahmatan bukan rahmatan lil kaum. Nabi nggak pernah ya qaumi ya qaumi ya qaumi. Rahmat bagi kaumnya nggak ada bagi Nabi. Apa kata Nabi? Surat Al-Anbiya 107.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, itu tingkatan pangkatnya Nabi, bukan lokal, tingkat RT, tingkat RW, bukan tingkat kaumnya, bukan, tapi rahmatan lil. Kalau rahmatan lil alamin, manusia paling akhir di hari kiamat pun dapat rahmatnya karena Rasulullah Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi diutus hanya untuk kaumnya, kaum Bani Israel, saya mau nanya orang kali baru ya Bu? Orang Kali Baru ini bangsa Israel nggak? Berarti kalau Anda bukan Israel, maka ketika Nabi Isa diutus, Anda bukan kelompoknya. Kelompok siapa? Nggak ada kelompoknya. Ikut siapa orang Bani Israel aja? Bukan. Loh, bedanya apa Pak Ustadz? Saya lihatin ibu-ibu, bedanya hidungnya itu loh yang ketahuan itu. Nggak bisa ngaku-ngaku, hidungnya pesek semua. Orang-orang sana hidungnya mancung-mancung, orangnya tinggi-tinggi, semampai-semampai. Bahkan kisah orang-orang dulu tingginya berapa Bu? Tingginya berapa? 30 meter. Ibu pernah umroh kan ya? Pernah haji kan ya? Coba ibu lihat tuh namanya Makom Ibrahim tuh. Ada telapak kaki Nabi, itu hampir setengah meter Bu. Kira-kira tingginya seberapa tuh? Umurnya berapa? Umurnya pendek. Cuman 950 tahun, pendek gak tuh? Lah kita umurnya kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu pendek, cuman 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ibu ngaku masih muda boleh, bapak ngaku masih muda boleh, tapi tolong lihatlah KTP tahun kelahiran. Kalau tahun kelahirannya, kalau dihitung-hitung umurnya 60 tahun, hari ini sudah 59 tahun 11 bulan. Tinggal berapa hari itu? Kita kadang-kadang ngasih masih muda. Tapi untungnya kita alhamdulillah menjadi rahmatan lil alamin. Di antara rahmat itu umur kita jadi pendek. Alhamdulillah ya. Takutnya ada malaikat lewat ya. Umur umat Nabi dijadikan dibanding umur umat yang dulu 950. Saya mau nanya apa ibu bapak coba, enakan umur panjang apa enakan umur pendek? Ayo jujur, hati-hati jawabnya kalau malaikat lewat loh ya. Ini umat bener kata Nabi loh ya. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Saya mau nanya sekarang, enakan umur yang panjang apa yang pendek? Ibu-ibu saya tanya, bapak diem ya. Kira-kira ibu mau yang panjang apa yang pendek? Ya enggak begitu ya. Ini umur. Pak Ustadz maunya si umur panjang kan begitu ya ngomong ya. Kalau doa Allahumma tawil umurona ya Allah. Ya Allah berkahkan umurku, panjangkan umurku. Gitu kan Pak ya? Ada nggak ya Allah umurku pendekin aja ya Allah? Ada nggak ngomong begitu orang jadi? Nggak ada. Akhirnya dikabulkan Allah. Umurnya panjang 100 tahun. Tetangga saya umurnya 90 tahun. Tinggalnya di tempat tidur karena sudah nggak kuat bangun. Doanya dibalik, ya Allah matikan aku ya Allah. Ada nggak ngomong begitu? Gara-gara minta panjang umur, Allah kabulkan umur 100 tahun. Dia nggak kuat Pak, 90 tahun itu udah lemes dia badannya, udah nggak bisa geletak sana geletak sini, cuman kerjaannya tempat tidur karena umurnya terlalu tua, betul nggak ya? Betul. Akhirnya doanya minta apa Pak? Ibu, doanya minta apa kalau orang di tempat tidur aja nggak bisa kemana-mana karena umurnya tua? Doanya minta panjang umur atau pendek umur? Panjang umur atau minta mati? Saya khotbah, turun khotbah dimintain orang supaya doain orang tuanya mati. Gara-gara apa? Umurnya kepanjangan. Pak Ustadz, tolong doakan orang tua ini cepat mati. Ada nggak orang sini ngomong begitu? Tega nggak? Kenapa? Karena umurnya terlalu tua, akhirnya bapak ini sengsara katanya. Kesian saya ngelihatnya. Terus kalau mati udah beres gitu. Akhirnya ya Allah, saya doakan bukan cepat mati, saya doakan ya Allah kalau mati lebih baik baginya, wafatkanlah ya Allah. Betul?
Tapi kalau hidup lebih baik baginya dalam keadaan sehat walafiat, hidupkanlah ya Allah. Ngomong yang paling doa, yang paling bagus kalau doa begitu. Ya Allah, panjangkan umurku bila umur itu berkah kesehatan saya, berkah umur saya. Amin ya robbal. Tapi kalau tidak, artinya mati itu lebih baik. Ya Allah, terserah engkau lah. Jangan ngomong begini, matikan saja saya ya Allah. Itu nantangin namanya. Nggak boleh. Makanya setelah itu orang itu minta umur panjang, nyesel. Yang paling nyesel lagi umur panjang nggak berbuat apa-apa. Itu paling nyesel. Minimal orang umur panjang nggak pernah kumpul sama orang soleh. Paling nyesel. Rasain loh. Kumpul orang soleh, ngapain lagi ini? Ngumpul-ngumpul mubazir katanya dulu. Nanti manusia itu kalau sudah nggak ada temen, nggak ada yang nolong, pasti minta tolong sama teman. Setuju nggak Pak? Saya ulangi lagi deh. Bapak pergi ke luar negeri. Kira-kira di sana lingak-lingu, nggak ada yang nolong. Yang Bapak lingak-lingu cari itu teman apa musuh, Pak? Cari teman. Nanti di akhirat tidak ada teman. Yang Ibu cari, Bapak cari adalah teman. Kalau nggak ada teman, kepengin balik lagi ke dunia mencari temannya yang ada di dunia. Setuju nggak kira? Ini Al-Quran. Saya buka surat 63. 63 itu surat Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Lemes banget sawangannya ya. Jawabannya Allah gitu. Lembut gitu ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akun minas salihin. Alhamdulillah, Allahnya persis kayak dorong mobil. Didorong-dorong berat banget. Tapi giliran udah jalan lonong. Jadi kalau jalan, kalau didorong, persis dorong mobil. Persis juga nih. Ini apa artinya? Orang itu nyesel kalau di dunia nggak pernah kumpul sama orang soleh. Zakat sudah, sholat sudah, puasa sudah, gitu kan? Ya? Mungkin begitu kan? Kemudian apa? Haji sudah. Tapi kenapa orang yang meninggal minta balik lagi kumpul sama orang soleh? Perhatikan. Satu, orang soleh. Dua, kepingin sedekah. Ya, orang soleh itu hebatnya begini Pak. Ibu tidur. Orang soleh berdoa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya, Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat, Allahumma yassir lana wal muslimin muslimat. Orangnya tidur, temannya tidur, didoakan sama orang soleh setiap saat dimintakan ampun. Ada nggak orang sini? Banyak, alhamdulillah. Itulah kumpul orang soleh. Kenapa ingin sedekah? Kalau haji selesai karena mati. Kalau sholat selesai karena mati. Betul? Kalau puasa selesai karena mati, tapi sedekah justru kau meninggal inilah pahalanya disampaikan Allah saat kau meninggal dunia. Oh, kepengin balik lagi, beramal lagi. Ibu, kalau begitu, saya tanya, enakan mati apa enakan hidup? Itu tadi tuh. Ini Quran loh Bu. Bapak Ibu nggak percaya surat Ali Imran, surat Ali Imran itu surat 3 Pak. Bukalah ayat yang ke-185. Buka tuh. Ada kata-kata gini. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua orang itu pasti mati. Orang itu kalau mati baru aku kasih upah pahalanya. Betul? Dengar, saya ulangi lagi, semua orang itu pasti mati, baru kalau dia sudah mati saya kasih upahnya. Upah apa Pak Ustadz? Ngaji belum diupahi sama Allah, dzikir belum diupahi sama Allah, sholat belum diupahi sama Allah, belum. Nanti kalau sudah mati baru saya upahi. Berarti kalau mati dapat upah. Saya tanya sama ibu, jangan bengong aja, enakan mati apa enakan hidup? Susah ngomong orang sini mah, udah terangin sampai ngotot-ngotot tetap aja udah. Ibu nggak dapat upah kalau hidup, betul?
Ya itu belum dijanjikan sama Allah. Aku akan upahi kalau kamu sudah mati. Upah ngaji, upah sholat, upah zakat, upah puasa, upah ibadah. Belum aku gaji di dunia. Karena nilai dunia masih rendah. Nilai akhirat yang paling tinggi dan paling menyusahkan. Maka di akhirat aku berikan upahnya. Saya ulangi lagi. Di akhirat itu nggak usah kerja dapat upah. Kerjanya di dunia. Di mana upahnya, Bu? Upahnya di dunia apa di akhirat? Pahala itu? Akhirat. Ibu kerja sebulan, bapak kerja sebulan. Ibu nungguin apa? Duit. Gajinya awal bulan apa akhir bulan biasanya? Kerja dulu baru di... Saya mau nanya, berarti yang enak itu kerjanya apa terima duitnya? Yalah, susah dia aja ngomong dah. Ibu terima duit kalau nggak kerja dari mana? Itu maksudnya. Jadi kerja itulah yang terbaik, ya, bukan terima duitnya. Ibadah itulah yang terbaik. Kerja bakti ibadah di dunia itu yang terbaik, bukan pahala upahnya. Ibu yang paling enak, Bu, nungguin suami pulang kerja ngambil dompet. Itu paling enak udah. Boleh nggak ngambil dompet suami? Dosa nggak? Dosa enggak? Mati jadi suami kayak begini nih. Enak aja alasannya. Maka saya kasih tahu, Bu, kalau ngambil dompet suami harus ada ilmunya supaya nggak dosa. Ngambil dosa, ngambil itu dosa. Tapi kalau ibu tahu ilmunya nggak mau nggak dengerin? Mau. Gini caranya. Kalau suami pulang kerja, yang ibu awasi jangan muka suami, dompet suami. Awasin itu ya. Itu nggak dosa nanti itu. Dompet taruh di mana nih dompet? Awasin aja itu dompet. Kalau itu suami pergi mandi, pertama kali yang ibu korek-korek apanya, Bu? Dompet, betul? Ambil duitnya secukupnya. Kalau nanti suami itu nanyain, ibu harus cepet-cepet belikan makanan yang suami paling seneng. Cepet beliin, Bu. Paling nanti kalau suami makan baru diomongin, jangan ngomong duluan, ngamuk ya. Oh, ngomongin. Kalau suami nanya, Bu, kok ini ada belanjaan mewah banget, ini dari mana? Jawabannya juga yang enak. Pak, alhamdulillah hari ini ada rezeki nomplok. Pasti dikorek. Nomplok dari mana? Orang kerja mati-matian gak dapat duit, giliran bapak lu di rumah cuman rezeki nomplok. Alhamdulillah gampang rezekinya, Pak. Cuman ngambil di dompet bapak. Kira-kira ngamuk gak kira-kira betul? Wajar ini. Ngamuk gak kira-kira? Ngamuk, marah. Nah, tapi ibu sudah beli makanan yang suami sukai. Ngomongnya kalau suami sudah makan. Makan kenyang nih. Enak ya Pak ya, enak. Pasti suami ngomong, tumben Bu, dapat rezeki dari mana? Pasti ngomong begitu, dari dompet lu. Kira-kira jadi marah nggak kira-kira? Halal jangan semua, nggak apa suami istri mah begitu, begitu ya. Alhamdulillah, Maulid Nabi rahmatan lil alamin. Ngaji itu rahmat, semua rahmat, nggak ada yang sulit. Ibadah itu nggak ada yang sulit, rahmat karena adanya Rasulullah Nabi kita Muhammad. Coba saya ingin hitung rahmatul alamin. Kita dibanding umat Nabi dulu, kalau Nabi dulu, Bu, punya salah langsung disambar petir. Wa qulna ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaratan fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Umatnya Nabi Musa ingkar kepada Allah, kepada Nabi Musa, ya Musa, aku nggak akan iman pada Tuhanmu sebelum Tuhanmu nongol di depan saya. Bayangin, langsung sambar petir. Lah umat Nabi Muhammad karena rahmatan lil alamin, dosanya lebih gede daripada itu, nggak disambar-sambar petir. Alhamdulillah. Kalau ada yang ingkar sambar petir, kira-kira ada yang datang nggak pengajian ini? Karena potongannya modelnya sambar petir ini semuanya. Ini rahmatan lil alamin. Kau dosa sebesar apapun, kau bencoleng apapun, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, ya Muhammad, kalau engkau masih di depan mereka, aku nggak akan hukum umatmu sejahat apapun. Itu rahmatan lil alamin itu. Tidak aku hukum Muhammad kalau engkau masih hidup di samping mereka.
apapun jahatnya Abu Jahal, Abu Lahab, tidak akan dihukum sama Allah karena gara-gara engkau ada di situ. Enak nggak Pak? Kira-kira kalau masih ada Nabi, kira-kira kita aman. Karena sudah nggak ada Nabi, Allah katakan lain, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau itu Muhammad sudah meninggal, Nabi sudah meninggal, masih ada tameng siksa, tameng hukuman. Siapa itu? Umatmu Muhammad kalau mau beristighfar kepada Allah. Masya Allah, orang-orang yang tua yang masih istighfar. Tamengnya azab Allah ya Bu ya. Tamengnya azab Allah. Ibu saya tanya, kira-kira istighfarnya pernah nggak? Pernah. Lebih rajin Bapak apa Ibu? Ngajinya pernah nggak? Lebih rajin Bapak apa Ibu? Nyolong duitnya Bapak pernah nggak? Susah. Ini masalahnya nih. Ini masalahnya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya udah nggak apa-apa, emang udah nggak apa-apa. Tapi rajinnya begitu. Rajinnya ngaji. Tapi kadang-kadang alhamdulillah cuman ngindari rumahnya panas, ngajinya adem, tempat ngantuk. Ada nggak Bu? Ngaji cuman ngelonjor ada nggak? Itu ngaji ngelonjor amat ya. Ternyata malaikat pun nyatetnya gampang. Aku sudah hafal kelakuannya ibu-ibu sini. Kalau ngaji pasti ngelonjor, itu pasti dia. Dan kalau ngaji tempatnya nggak pindah-pindah dari tempatnya, di situ aja. Ternyata tujuannya ambil paling belakang supaya enak ngantuknya. Malaikat nyatet. Nanti pindah lagi pengajian lain juga begitu. Dia juga begitu. Oh, paling depan. Ternyata apa? Pura-pura khusyuk nunduk main HP. Biasa begitu. Malaikat kaget nggak kira-kira? Allah dia lagi. Alhamdulillah. Rahmatan lil alamin. Ibadah kita seberapapun modelnya dinilai Allah Subhanahu wa taala. Intinya Maulid Nabi. Saya tanya Bapak Ibu jawab. Nabi ke nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam, yang meneruskan risalahnya itu siapa? Nabi yang lain. Nabi Adam diganti Nabi Nuh, Nabi Soleh diganti Nabi ya, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa. Betul nggak? Itu nabi yang ganti nabi karena pangkatnya sama, Pak. Betul. Giliran saya sudah sampai kepada Nabi Muhammad, saya bingung. Loh, kalau Nabi Isa, ya ada Nabi Muhammad, kan gitu ya? Saya nanya, ketika Nabi Muhammad jadi nabi dan selesai jadi nabi, yang neruskan nabi siapa? Ayo, jawab. Maka Muhammadun naba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para rasul dan nabi. Berarti yang neruskan siapa ya Allah? Nggak ada nabi lagi. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan jelas, al ulama warasatul Ambiya. Yang meneruskan risalahku bukan nabi, bukan para nabi, tapi yang meneruskan risalahku adalah umatku sendiri. Berarti kita sama tingkatan nabi, derajatnya menyampaikan kebenaran. Alhamdulillah. Walaupun potongannya kayak gini-gini juga, kalau nabi lihat ngeri kali ya. Ini ulamaku ini umatku ini yang menyampaikan risalahku. Mungkin gede-gede nabi ya, Masya Allah, enak betul ngaji depannya pisang, umpama begitu ya. Ngaji sambil makan minuman gitu kali ya. Risalahku dulu umpama nabi ada, ini hanya umpama aja, enak betul ya. Tapi bagaimanapun umatku ini imannya justru kadang lebih mantap daripada orang-orang dulu, karena nabi merindukan iman kita. Bu, Pak, yang Nabi rindukan imannya para malaikat atau iman kita? Gak ada jawabannya. Ketika Nabi satu ketika dalam satu perkumpulan, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau agak sedikit murung ya Rasul? Kata Nabi, bahasa kita nih, aku teringat kepada iman saudara-saudaraku. Kata sahabat ngomong, itu saudaramu para malaikat wahai Rasul? Bukan. Kalau malaikat iman wajib karena dia lebih dekat kepada Allah. Betul Pak? Lalu sahabat ngomong gini, jangan-jangan itu iman kami ya Rasul.
Kenapa? Karena kami ini kan sahabatmu ya Rasul. Bukan, kata Nabi. Kenapa bukan? Karena engkau wajib beriman, karena engkau berdampingan dengan aku, dan kau melihat aku, dan kau tidak pernah maulid Nabi, nggak apa, karena langsung melihat aku, pasti kau beriman. Lalu siapa ya Rasul itu kau rindukan? Aku adalah rindu kepada saudaraku yang nanti akan datang. Dia tidak pernah melihat aku. Dia tidak pernah melihat wahyu. Dia kadang-kadang hanya kisah-kisah dibacakan kenabianku. Tapi dia beriman padaku. Itulah orang-orang kali baru. Amin ya Rabbal. Aminnya bener banget kalau begitu dah. Masuk surga. Amin ya Rabbal. Orang kali baru, surga yang diminta, padahal doanya sedikit. Betul Bu? Sholatnya sedikit, ngajinya sedikit. Oh sedikit. Ngajinya banyak boleh ya. Kadang-kadang amalnya sedikit, tapi kalau minta masuk surga. Kira-kira yang masuk surga itu, kira-kira nanti nomor berapa nggak tahu. Saya masuk surga yang nomor tahu nggak tahu. Kira-kira yang orang rendahan apa orang atasan? Biasanya orang rendahan, betul? Katanya. Sama saja saya mau nanya sama ibu, uang 100.000 sama uang 2.000 yang masuk surga, uang 100.000 apa uang 2.000? Ngomong yang benar. Uang 100.000. Buka dompet, kotak lewat. Curuk-curuk, ibu buka dompet, bapak buka dompet. Dihitung tuh. 100. Enggak deh. Kata yang 50 pasti saya yang diimpakan. 50. Kata pemiliknya, enggak deh. 5.000 dia mikirnya bisa buat ongkos susu, biar beli beras. Akhirnya ujung-ujungnya ada yang nyelip tipis 2.000. Kira-kira yang diambil 100.000 apa 2.000 Bu? Yang masuk surga 100.000 apa 2.000? Nanti yang masuk surga kelompok uang 100.000 apa 2.000? Nanti malaikat tahu nih yang masuk surga kelompok-kelompok orang 2.000. Itulah kita. Kadang-kadang ya itu Allah yang punya hak. Ya oke. Begitulah. Jadi ternyata Nabi diteruskan Nabi, tapi giliran Nabi Muhammad yang meneruskan adalah umatnya. Saya buka surat Ali Imran 110 Pak. Kaget saya. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hai kamu umat-umat Rasul, kamu itu umat terbaik loh. Apanya yang terbaik ya? Gitu ya? Umurnya kalah. Betul Bu, Pak? Umurnya kalah nggak dibanding umat Nabi Nuh? Kalah. Tinggi badannya kalah nggak? Kalah. Umur tinggi 30 meter, kita cuman 2 meter paling tinggi. Ibadahnya kalah, tapi kalau Allah mengatakan kau sebaik-baik umat, ternyata dikatakan oleh Nabi tadi bukan karena fisiknya, bukan karena postur tubuhnya, tapi karena imannya yang tidak melihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Tidak melihat Quran turun, tapi beriman kepada Al-Quran. Tidak pernah lihat surga, tapi rindu pada surga. Itu hebatnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Dah, itu. Jadi kita termasuk umat Rasulullah, alhamdulillah. Nanti kira-kira mau masuk bareng nggak sama Nabi? Mau? Gampang, ceritanya gampang. Satu, tadi sudah dikatakan dari sini. Pertama, perbaiki masjid. Seneng-senenglah bangun Mas. Kalau urusan masjid, ayo, betul. Man bana masjidan fid dunya banallahu masjidan fil jannah. Siapa yang mau membangun ya masjid, maka dia insya Allah dibangunkan tempat atau masjid di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku nanti di surga jejer seperti ini bagi siapa yang memuliakan anak yatim. Di sini sudah tahu. Ibu tiap hari juga nyalingin buat anak yatim ya. Dan mungkin itu caranya. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan duitnya banyak. Kalau nanti banyak buat naik haji Ibu ya. Buat nyumbang masjid ya. Kira-kira enakan yang banyak duit atau nggak punya duit? Nanya ya. Kira-kira kalau ibu saat ini punya uang 1 miliar, kira-kira duduk di masjid apa duduk di mall? 1 miliar, tidak tanggung-tanggung. Kira-kira nanti duduk di masjid atau duduk di mall? Kira-kira nanya, mall apa masjid? Loh, kacau duduknya, tapi mintanya begitu.
Ini dipilih Allah. Saya ngomong tadi, uang 2.000 biarin, memang begitu. Coba bayangkan. Kalau kita diberikan Allah rezeki 2 miliar hari ini bisa saja nggak ngaji. Tapi karena lagi nggak punya duit, maka ngaji. Maka hari ini yang kumpul berarti nggak punya. Ya nggak ngomong ya gitu ya. Itu Allah ngasih itu luar biasa. Yang menjadikan ringan kau ibadah karena nggak ada beban dunia pada dirimu. Bebannya ringan karena memang diantaranya kamu dikasih sedikit, umurnya juga pendek. Alhamdulillah. Kalau umurmu dikasih panjang, merajalela. Fir'aun itu gara-gara ngaku Tuhan karena umurnya panjang nggak mati-mati. Tapi coba kalau lihat tiap hari ngeliatin orang mati, sepet nggak bu kira-kira? Tangga udah mati, kira-kira gelisah nggak hidup ini? Tetangga udah mati, kira-kira gelisah nggak hidup ini? Umur kita sudah 70 tahun, gelisah nggak bu? Itu peringatan. Alhamdulillah, ini rahmatan lil alamin. Ternyata kata Allah, lebih baik itu sebenarnya pendek, karena orang yang dikasih sedikit banyak persiapannya, yang dikasih pendek banyak persiapannya. Orang yang selalu sehat belum tentu baik, tapi kalau orang dikasih sakit malah baik. Setuju nggak kira? Saya mau nanya, orang yang nggak ke masjid lagi sehat, tapi kalau orang dikasih sakit maunya datang ke betul? Kalau orang dikasih harta banyak lupa zakat, tapi kalau nggak dikasih harta banyak malah kepengen ya. Saya ulangi lagi nih ngomong nih. Kalau lagi kasih sehat lupa sama mas. Kalau lagi sakit inget sama mas. Berarti bagusan sehat apa sakit? Loh. Ada loh bu, orang di rumah sakit udah ngebaring ngomong begini, ya Allah saya rindu pada teman-teman yang datang ke masjid, dengerin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang berbaring di rumah sakit ngomong dalam hati, ya Allah sehatkan kami, nanti saya mau datang ke masjid. Malaikat ngomong, lu waktu itu kemarin sehat, mau ngapain lu nggak datang masjid? Betul. Jadi kalau orang lagi susah pasti ngomongnya banyak. Kalau lagi miskin rencananya banyak. Kalau orang susah makannya juga, saya nggak ngomong dia. Tapi orang susah nikmatnya, Ibu saya kasih contoh, Bapak diam aja dulu. Ibu-ibu makan sayur asam enak nggak? Makan teri enak nggak? Gelar makanan di bawah pohon enak nggak? Berarti orang susah. Orang kaya ada nggak yang gelar makanan? Nggak ada. Ada nggak? Lo bener bu. Berarti orang miskin itu enak makan, semua dimakan. Setuju nggak? Semuanya nikmat, nikmat, semuanya nikmat. Orang kaya susah makannya. Saya nanya, ada orang hajatan. Dengerin nih, ada orang hajatan. Itu ada orang hajatan kepengen didatengin orang kaya apa kepengen didatengin orang miskin? Ulangi lagi ngomong, biasa aja. Orang hajatan itu yang maunya dia didatengin orang kaya apa orang miskin? Kenapa orang miskin nggak diharapkan datangnya? Sebabnya apa aja dimakan. Nah itu udah males itu. Apa aja enak, itu nikmat, ya nikmat. Orang kaya datang ke kondangan, Masya Allah nggak jadi makan. Dia dikawal sama istrinya, baru membuka sop gulai kambing, dicamplok sama istri. Pak, kolesterol, tutup lagi tuh. Buka sate kambing, Pak, darah tinggi, ditutup lagi tuh. Akhirnya pulang nggak makan, betul nggak? Kepengen nggak kayak gitu? Akhirnya sampai rumah mati, gara-gara nggak makan apa gara-gara istrinya? Yuk, rasain loh. Iya, nggak boleh makan, gitu. Maka orang-orang susah, maaf nyumbangnya dikit tapi makannya banyak. Apa orang kaya nggak makan tapi nyumbangnya banyak? Pilih mana, orang kaya sama miskin? Nanya. Bener nggak tuh? Nikmatnya banyak orang kaya apa orang miskin? Ayo mikir loh. Apa aja nikmat, betul ibu ya? Itu nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan Allah itulah banyak emang. Makanya kalau kita kedatangan ibu-ibu pengajian di rumah saya sedih. Sebab apa? Saya keluarin habis. Saya itu ibu-ibu Cilangkap kalau datang ke rumah saya buat 3 mobil bu. Bolehlah ibu datang ke sana. Paling-paling saya stres. Nah, ibu-ibu pengajian biasa begitu. Udah di sana kenyang. Pakai bungkus itu yang saya enak banget saya udah. Masuk saya harus ngeluarin nyesel kan nggak boleh. Masuk gurunya nyesel ya nggak boleh. Akhirnya saya bilangin, ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau ke rumah saya silahkan makan sekenyang-kenyangnya ya. Emang sengaja saya suduhkan untuk ibu-ibu. Tapi lihat kanan kiri ya Bu, ada CCTV. Saya pasang CCTV itu. Akhirnya dia pulang, saya putar. Siapa yang paling gembul makanan siapa? Ya Allah, rahmatan lil alamin. Ya Allah, karena engkau utus Rasulmu, maka kami jadi selamat. Tidak dihukum. Hukum kita berbuat dosa ditunggu sampai mati. Kalau umat dulu dosa disambar petir, silahkan. Dibalik bumi, silahkan. Ditenggelamkan dalam lautan, silahkan. Tapi umatnya Nabi Muhammad, karena Nabi berbuat salah umatnya nih, ditunggu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah masih terima tobat hambaku selagi masih nyawa ada di dalam tenggorokannya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi umat Nabi. Amin ya Rabbal. Ini jam berapa ini? Sebab saya ada undangan di Jakarta, Pak. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan tempat ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapaknya disehatkan semua. Bagaimanapun kita adalah pelaku-pelaku pewaris para nabi. Dan mudah-mudahan Allah janjikan kita surga dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin yuafi ni'amaka fi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu, nas'alukal barakah, nas'alukal ijabah, nas'alukal maunah. Ya Qawiyyu ya Matin ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal jannah. Iftah lana abwabal maunah ya Allah. Tunjukkan kami hidayah-Mu. Berilah kami kekuatan-Mu ya Allah untuk menjalankan sunnah Nabi-Mu ya Allah, menjalankan Islam di muka bumi ini ya Allah. Generasi kami ya Allah sebagai penerusnya, jadikanlah orang-orang yang berilmu, bertakwa padamu ya Rabbana. Ampuni kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, yang telah mewariskan harta ilmu buat kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.